Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Pesan penting seputar rencana mau membangun gedung gereja atau gedung ibadah, khusus bagi yang punya rencana ke depan. Yang sudah-sudah ya sudah. Kenapa saya mau berbicara seputar itu? Karena di banyak tempat pertemuan gereja selalu ada masalah. Dampak dari persoalan masalah salah satunya cerita tentang gedung gereja itu dibangun. Jadi saya tidak bicara tentang pribadi orang, tetapi di seputar tempat ibadah atau gereja. Kalau engkau punya cita-cita dan kerinduan mau bangun gedung gereja, pesan ini penting. Ingat, jangan jadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang mau merintis. Jangan jadi orang yang suka minta-minta. Itu yang pertama. Minta-mintanya kemana saja? Ke orang yang punya. Itu tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan suka minta melalui proposal-proposal ke swasta atau ke pemerintah. Itu tidak boleh. Karena uang yang engkau ajukan itu akan menjadi pukulan telak di kemudian hari. Kenapa bisa begitu? Karena begini. Mungkin pemerintah sudah alokasikan anggaran untuk sebuah desa. Mungkin membangun apakah? Atau mungkin ini uang anggaran ini dialihkan tujuannya ke sana ke sini sebenarnya. Tetapi karena engkau mengajukan proposal, uang yang seharusnya ada di sana dia sampai kepada Anda. Untuk apa? Membangun gedung ibadah itu. Ingat, uang itu bukan tempatnya di situ, tempatnya di sana. Itu satu persoalan. Uang itu kalau engkau bangun, lama kelamaan, sudah berdiri, sudah jalan, engkau hidupnya akan ketergantungan kepada pemerintah, kepada proposal. Dan Tuhan itu hanya simbolis saja. Tuhan itu hanya cerita. Jadi ingat, kalau mau bangun gedung ibadah, pesan penting ini, Tuhan sudah kasih kelebihan, Tuhan sudah kasih potensi. Ayo garap itu, olah itu. Targetlah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, atau 25 tahun ke depan, saya akan bangun gedung ibadah. Dan saya harus memulai dari sekarang. Cari uang. Kalau itu yang dibangun, dan itu berhasil, percaya, gereja Anda tidak akan pernah meminta-minta sama orang, tapi ringan hatinya membantu kepada orang. Itu pasti. Dan engkau membuat itu berarti jemaatmu juga akan tertanam nilai-nilai hidup itu. Bahwa hidup tidak boleh meminta-minta, hidup tidak boleh berharap kepada pemerintah. Tapi hidup bagaimana caranya? Dari saya punya gereja, saya memberikan sumbangsi terbesar kepada pemerintah. Kamulah yang memberi makan. Saya pikir seperti itu. Yang sudah-sudah banyak persoalan masalah karena itu. Jadi bagi yang rindu untuk membangun tempat pertemuan yang baru, pesan ini patut diterima. Ayo, Tuhan kasih potensi toh, karunia ada toh, kelebihan-kelebihan ada. Garap itu, olah itu, menghasilkan uang lewat itu. Tabung sedikit demi sedikit. Target 5, 10, 15, 20, 25 tahun ke depan saya bangun gedung. Kalau itu yang terjadi, nilai kualitas jemaat akan bertumbuh. Karena ini dampaknya ke manusia. Jadi Tuhan bisa datangkan orang-orang yang berada. Akhirnya mereka jadi donatur, mereka jadi penopang. Jemaat sendiri membangun gereja. Jemaat sendiri membangun jemaat sendiri. Dan bisa memberikan kepada jemaat yang lain. Bisa membantu, bisa menopang yang lain. Bahkan bisa mewujudkan visi misi program pemerintah. Luar biasa kan? Dan itu tidak ada duri. Jadi kalau uang bantuan proposal dari pemerintah itu sebenarnya ke sana, tapi dia masuk ke sini, itu masalah. Dampaknya ke manusia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.